Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Hasibuan sebagai calon pengawas jaminan produk halal ahli pertama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 21, dan Kelompok 1. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang Smart ASN dan implementasinya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara yang diampu oleh Bapak Widyaswara, Bapak Dr. Andus Haji Mahmud Syarif, MAP. Sebelumnya mari kita bahas latar belakang munculnya Smart ASN. Smart ASN muncul dari tantangan era globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut aparatur sipil negara harus mampu bekerja secara lebih adaptif, inovatif, dan profesional. Perubahan cepat di bidang teknologi, informasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas mendorong perlunya transformasi birokrasi yang lebih modern dan responsif. Smart ASN juga lahir sebagai upaya menyiapkan ASN menghadapi bonus demografi dan persaingan global. Melalui penguatan kompetensi, integritas, dan orientasi pelayanan, Smart ASN diharapkan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang agile, digital, serta berkelas dunia. Selanjutnya masuk ke definisi dan tujuan dari Smart ASN. Definisi Smart ASN adalah konsep ASN yang mampu beradaptasi dengan era digital melalui penguasaan literasi digital, yaitu kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan menggunakan teknologi digital secara aman, etis, produktif, serta bertanggung jawab. Adapun tujuan dari Smart ASN itu sendiri ada 3. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme ASN. Yang kedua, mewujudkan pelayanan publik secara cepat dan transparan. Dan yang ketiga, menyiapkan ASN menghadapi tantangan global. Smart ASN dibagi ke dalam 4 pilar utama yang didasarkan pada kerangka kompetensi ASN di era transformasi digital, di mana masing-masing pilar mempunyai fokus yang berbeda-beda. Adapun 4 pilar dari Smart ASN, yang pertama digital skill atau biasa kita sebut dengan kecakapan digital, kemudian digital culture atau budaya digital, kemudian digital etik atau etika digital, dan yang terakhir digital safety atau keamanan digital. Digital skill atau kecakapan digital adalah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dari teknologi informasi komunikasi serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, digital culture atau budaya digital adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita lanjut, digital etik atau etika digital adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah digital safety atau keamanan digital, yang artinya kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dalam keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh dari masing-masing pilar Smart ASN sudah saya gambarkan di sini. Yang pertama kita lihat digital skill, di mana contohnya saya buat 2 poin. Yang pertama, kemampuan menggunakan teknologi digital, kemudian yang kedua, mengoperasikan aplikasi e-government. Untuk contoh dari digital culture, yang pertama, membiasakan pola kerja berbasis digital, kemudian mendorong kolaborasi versi online. Yang ketiga, digital etik. Yang pertama, contohnya bijak dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, menjaga integritas dalam ruang digital. Dan yang terakhir adalah digital safety, di mana contohnya yang pertama, menjaga keamanan data pribadi dan instansi,
Dan yang kedua, menghindari hoaks dan kebocoran informasi. Ini merupakan beberapa contoh dari Smart Pilar ASN. Kemudian selanjutnya, setelah kita memahami apa itu Smart ASN, kemudian apa saja pilar dari Smart ASN, tentu perlu kita mengetahui bagaimana implementasi Smart ASN ini di lingkungan kerja masing-masing. Di sini saya menggambarkan bagaimana implementasi dari Smart ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang pertama, kita lihat bagaimana penerapan ataupun implementasi dari digital skill di kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Penerapan digital skill di sini saya buat 5 poin. Yang pertama, ASN telah mampu mengoperasikan perangkat keras seperti komputer, printer, scanner untuk mendukung administrasi surat menyurat. Kemudian yang kedua, mengoperasikan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Dan yang ketiga, menggunakan sistem layanan Kemenag. Contohnya itu Sihalal, Simkah, Emis, Sakti, Ekin, dan Pusaka. Kemudian yang keempat, berkomunikasi melalui platform daring seperti Zoom, Google Meet, ataupun WhatsApp. Dan yang terakhir, mengelola serta menganalisis data secara digital. Ini yang kelima poin ini merupakan implementasi dari digital skill yang telah diterapkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara oleh hampir semua pegawai. Sebagai ASN, kita dituntut untuk menguasai digital skill karena memang dengan kita menguasai digital skill, kita mampu untuk meningkatkan efisiensi kerja, memberikan pelayanan publik yang cepat dan transparan, menyesuaikan diri dengan era transformasi digital, serta mendukung terwujudnya Smart ASN dan reformasi birokrasi. Selanjutnya kita masuk bagaimana implementasi Smart ASN bagian digital culture di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Di sini saya membuat 3 poin, di mana 3 poin ini merupakan implementasi dari digital culture yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang pertama, ASN membiasakan membuka rapat online dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara digital. Hal ini tentu berguna untuk menambah wawasan kebangsaan kita dan kecintaan kita terhadap NKRI. Kemudian yang kedua, pemanfaatan media sosial oleh seluruh pegawai dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya, tidak menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian lainnya yang mampu dan yang bisa memprovokasi masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengutamakan komunikasi digital yang efektif lewat WhatsApp group ataupun email resmi untuk koordinasi kerja. Sebagai ASN, kita dituntut untuk mampu menguasai digital culture agar kita mampu beradaptasi dengan budaya kerja yang berbasis teknologi, membiasakan penggunaan aplikasi dan sistem digital, menjaga etika serta kolaborasi di ruang digital, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang modern, transparan, dan sesuai tuntutan masyarakat di era digital. Selanjutnya, digital etik, di mana digital etik ini telah diterapkan oleh semua pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang pertama contohnya itu, semua pegawai menjaga kerahasiaan data pegawai dan masyarakat, misalnya tidak menyebarkan NIK ataupun NIK, gaji, atau dokumen pribadi di luar jalur resmi. Kemudian, bersikap sopan dan profesional di media sosial, tidak membuat postingan yang provokatif ataupun menjelekkan instansi. Dan yang ketiga, menggunakan email dan aplikasi resmi kantor untuk korespondensi, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebagai ASN, kita dituntut untuk menguasai digital etik ini agar kita mampu menggunakan teknologi secara bijak, menjaga etika komunikasi di ruang digital, melindungi kerahasiaan data, mencegah penyalahgunaan informasi, serta memastikan setiap layanan publik berbasis digital berjalan dengan profesional, transparan, dan tetap berlandaskan nilai moral. Dan yang keempat ataupun yang terakhir adalah digital safety, di mana digital safety ini telah diterapkan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun contoh penerapan ataupun implementasinya adalah penggunaan password
yang kuat pada akun kerja instansi dan rutin menggantinya, di mana hal ini bertujuan agar data ataupun dokumen aman dan terhindar dari penyalahgunaan akun instansi. Dan yang kedua, beberapa data ataupun dokumen yang diarsip dengan akses terbatas hanya untuk pejabat ataupun pihak tertentu, di mana sama halnya dengan yang pertama, hal ini juga bertujuan agar data aman dan terhindar dari penyalahgunaan akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, melaporkan segera jika ada indikasi phishing, spam, ataupun percobaan peretasan pada akun kantor. Sebagai ASN, kita dituntut untuk menguasai digital safety agar kita mampu melindungi data pribadi dan informasi publik, mencegah ancaman siber seperti peretasan ataupun penyalahgunaan data, menjaga keamanan sistem pemerintahan digital, serta memastikan pelayanan publik berlangsung aman, terpercaya, dan bebas dari risiko kebocoran informasi. Itulah beberapa contoh dari implementasi ataupun penerapan dari 4 pilar Smart ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam hal implementasi ataupun penerapan dari Smart ASN, tentu kita menemukan yang namanya tantangan. Tetapi di balik tantangan, pasti akan selalu ada peluang dan solusi dari setiap masalah yang kita temukan. Berikut ini ada beberapa tantangan, peluang, dan solusi yang saya rangkum. Yang pertama, kita bahas terkait tantangan. Tantangan dari Smart ASN itu adalah kesenjangan kemampuan teknologi, resistensi terhadap budaya kerja digital, risiko pelanggaran, etika, serta ancaman keamanan data. Namun, ada peluang, di mana peluangnya ini peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat kinerja, membangun citra profesional, dan mewujudkan birokrasi digital yang aman serta modern. Selain itu juga di sini ada saya buat solusi, yaitu memperkuat kompetensi digital ASN, menanamkan budaya kerja kolaboratif, menegakkan etika dalam penggunaan teknologi, serta meningkatkan kesadaran dan sistem keamanan digital. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. 4 pilar Smart ASN, digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety menjadi landasan utama dalam membentuk ASN yang siap menghadapi era transformasi digital. Dengan keterampilan yang mumpuni, budaya kerja yang adaptif, etika yang kuat, serta kesadaran akan pentingnya keamanan digital. ASN tidak hanya mampu menjawab tantangan zaman, tetapi juga dapat memanfaatkan peluang untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Penerapan 4 pilar ini akan menjadikan ASN sebagai motor penggerak birokrasi modern yang profesional, berintegritas, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Demikianlah pemaparan dari materi Smart ASN dan implementasinya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.